Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardayan Jawa dengan NIM 1933076. Di sini saya akan mereview artikel atau jurnal yang akan saya jadikan bahan acuan dalam judul saya. Untuk tugas mata kuliah Sistem Pakar yang diampu oleh Ibu Yumarlin, Eskom MPD Mkom. Baik, judul Sistem Pakar Identifikasi Pengelolaan Sampah Kota. Jurnal pertama, judul Identifikasi Pengelolaan Sampah Kota yang berbasis partisipasi, peran aktif keluarga dan pemulung. Tahun terbit 2013, penulis Haryono Zaini Rohmat. Tujuan penelitian agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas, melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan reduce, reuse, dan recycle atau 3R, melalui upaya-upaya cerdas, efisien, dan terprogram. Meskipun demikian, kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Subjek penelitian, sampah dan pengelolaan. Asesmen data. Produksi sampah di Kabupaten Boyolali sebanyak mengalami kenaikan setiap tahunnya, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Metode penelitian. Metode penelitian kualitatif dengan memakai peneliti sebagai instrumen penelitian. Peneliti sebagai pencari data secara langsung melakukan pengamatan dan eksplorasi terhadap berbagai fakta dan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Apabila dirasa masih belum mencukupi, maka peneliti akan kembali turun lapangan untuk mencoba melengkapi data yang dirasa kurang tersebut. Langkah penelitian. 1. Meminimalkan sampah sejak dari sumbernya. Pemilihan daur ulang dan pembuatan kompos yang dilakukan di dekat sumber sampah. Meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah, serta pengelolaan sampah dengan cara ramah lingkungan. Hasil penelitian. Pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali sekarang ini menggunakan metode 3P, yaitu pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, dan juga 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Kesimpulan. 1. Secara umum pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali masih memakai sistem 3P, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan. Daerah kerja petugas DKP masih pada tataran wajah kota saja. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DKP hanyalah sebatas mengangkut dari lokasi TPS ke TPA. Jurnal kedua, judul Identifikasi Persepsi Pola Perlakuan Sampah oleh Masyarakat dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta. Jurnal Science Stage tahun 2018, penulis Farida Afriani Astuti, Diana Asfirabi, Ika Wahyuningsih Widiarti, Ayu Utami, dan Dian Hudawan Santoso. Tujuan penelitian melakukan identifikasi persepsi terhadap pola perlakuan sampah oleh masyarakat. Hal ini sangat penting karena pengetahuan akan persepsi yang benar oleh masyarakat akan sangat membantu dalam merencanakan dan mengatur strategi selanjutnya dalam pengelolaan sampah di kota Yogyakarta. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian kunci yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk pengelolaan sampah yang tepat di kota Yogyakarta. Subjek penelitian. Memetakan penggunaan lahan dan sarana pengurangan sampah di kota Yogyakarta. Asesmen data. 1. Klasifikasi penggunaan lahan existing. 2. Proporsi penentuan titik sampel per jenis permukiman. 3. Rincian jumlah titik sampel non-permukiman. Metode penelitian. Metode kombinasi dengan teknik pengumpulan data berupa survei atau observasi. Langkah penelitian. 1. Setelah data-data sekunder terkumpul, langkah selanjutnya adalah membuat peta penggunaan lahan tentatif. 2. Penggunaan lahan tentatif merupakan peta yang berisi kondisi penggunaan lahan di kota Yogyakarta yang bersifat sementara. Hasil penelitian. 1. Berdasarkan survei. Peta penggunaan lahan existing sebagaimana tersaji dalam gambar 2 diperoleh dari dua klasifikasi, yaitu sektor pemukiman dan sektor non-pemukiman. 2. Berdasarkan peta penggunaan lahan existing kota Yogyakarta, dapat diketahui bahwa jenis penggunaan lahan yang mendominasi berupa pemukiman. Kesimpulan. 1. Luas penggunaan lahan berupa pemukiman seluas 64,618%. 2. Sejumlah 82,9% masyarakat yang disurvei mengetahui harus dilakukan pemilahan pada saat membuang sampah. 3. Persepsi terhadap lingkungan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pengalaman atau pembelajaran, melainkan juga dipengaruhi oleh budaya, di mana masyarakat tinggal dan kebiasaan hidup. 4. Sejumlah 93,2% fasilitas yang disurvei mengetahui harus dilakukan pemilahan pada saat membuang sampah. Jurnal 3. Judul Pemodelan Sistem Normatif Pengelolaan Sampah Kota. Jurnal Iptek tahun 2013, penulis Niluh Putu Haryastuti. Tujuan penelitian.
Tujuan penelitian ini untuk menentukan variabel terpenting yang mempengaruhi proses pengelolaan sampah kota, kemudian evaluasi sistem pengelolaan sampah yang ada pada saat ini memberikan usulan rencana pengembangan pengelolaan sampah terpadu. Subjek penelitian, variabel-variabel terpenting yang mempengaruhi proses pengelolaan sampah kota. Asesmen data. 1. Aneka ragam alternatif tempat sampah, mulai dari jenis sampah, penggunaan, lalu sifat atau keterbatasan. Metode penelitian. 1. Tahap pendahuluan. Mencakup pemaparan terhadap latar belakang masalah serta penetapan tujuan sistem, yaitu menciptakan kota bersih dan sehat terbebas dari sampah kota. 2. Tahap pengumpulan data dan pengolahan data, di mana tahap ini dilakukan setelah adanya tinjauan pustaka dan literatur yang menunjang pencapaian tujuan sistem melalui model normatif. 3. Tahap analisis hasil, merupakan tahap perancangan model normatif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 4. Tahap kesimpulan dan saran, sebagai tahap akhir dari penelitian dalam merangkum kesimpulan dari tujuan sistem dan memberikan saran bagi pihak yang berwenang dalam melakukan perubahan sistem yang ada. Langkah penelitian. 1. Pewadahan sampah. 2. Pengumpulan sampah. 3. Pemindahan sampah. 4. Pengangkutan sampah. Dan 5. Pembuangan akhir. Hasil penelitian. Berdasarkan model konseptual penanganan sampah kota yang telah dijabarkan, maka melalui pengelolaan sampah terpadu serta penerapan kebijakan yang konsisten, harapan adanya kota Surabaya yang bersih dan pastinya dapat tercapai, tentunya dengan tetap melakukan koordinasi yang tepat antara penyusun sistem sampah kota, perkotaan, dan juga proses pengelolaan sampah yang berdasar pada konsep pengelolaan sampah terpadu. Kesimpulan. 1. Pengelolaan sampah terdiri dari sub-subsistem yang saling terkait satu dengan yang lainnya. 2. Proses pengelolaan sampah dapat dijabarkan menjadi beberapa langkah pengelolaan utama, yaitu sebagai berikut. 1. Pewadahan sampah. 2. Pengumpulan sampah. 3. Pemindahan sampah. 4. Pengangkutan sampah. Dan 5. Pembuangan akhir. 3. Penyebab tidak optimalnya pelayanan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota adalah tata laksana kerja yang tidak terkoordinasi dengan baik antara instansi terkait dengan pengelolaan sampah perkotaan, serta terbatasnya wewenang dari instansi tersebut. Jurnal yang keempat dan jurnal yang terakhir adalah jurnal dosen yang berjudul Penerapan Sistem Pakar untuk Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus menggunakan metode Rule-Based System. Jurnal Informatika dan Teknologi Informasi, volume 7 nomor 1 tahun 2022. Penulis Sumarlin MZ dan Hanang Indrianta. Tujuan penelitian ini terkait untuk merancang dan mengembangkan aplikasi sistem pakar otomatis untuk identifikasi anak berkebutuhan khusus dalam mendeteksi ciri-ciri yang terlihat pada anak, yang dapat membantu orang tua atau masyarakat umum sehingga dapat mengetahui sejak dini kondisi anak tersebut. Subjek penelitiannya anak berkebutuhan khusus, asesmen datanya observasi langsung, buku pedoman, buku online, dan jurnal online. Metode penelitiannya root-based system dan metode waterfall. Langkah penelitiannya studi literatur, penyusunan instrumen penelitian, analisis dan perancangan, dan pengkodean, dan uji coba. Hasil pembahasannya seperti pada contoh gambar ini. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji coba menggunakan metode System Usability Scale yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan 20 responden untuk menguji kelayakan sistem, mendapatkan rata-rata skor 69,37 yang menunjukkan skor tersebut masuk kategori baik, sehingga aplikasi ini layak untuk digunakan dan aplikasi sistem pakar identifikasi anak berkebutuhan khusus dapat dikembangkan dengan menggunakan metode lain seperti Naive-Bayes berbasis Android dan klasifikasi anak kebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.